Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-temanku semuanya, welcome back to my YouTube Rohmatso channel. Oke guys, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan beberapa faktor yang menyebabkan sapi itu menjadi galak dan gak nurut guys, dan juga cara tradisional untuk bikin dia bisa lulut ya atau nurut. Jadi ini sapi punya orang tua saya, kebetulan saya pelihara guys. Nah, jadi sapi ini tuh jantan ya, jantan. Nah, ini jenisnya kalau nggak salah limosin, kalau nggak salah ya, entah limosin entah si metal ya. Nah, jadi sapi ini tuh ya guys ya, ini kebanyakan para peternak itu juga bingung cara jinakin sapi yang baru guys, atau masih belum beradaptasi. Jadi kita perlu melihat dulu beberapa faktor yang membuat sapi itu nggak jinak guys. Nah, jadi faktor yang pertama itu ada yang namanya hormon. Nah, hormon sapi ini jadi bisa dipengaruhi karena beberapa faktor, yaitu kita menempatkan si sapi ini bersandingan dengan betina. Nah, ini juga ada betinanya satu. Nah, itu ya. Nah, jadi dia si sapi ini istilahnya itu birahi guys, birahi yang enggak tersampaikan ya. Ini mohon maaf ya, hasrat yang enggak tersampaikan membuat dia jadi galak guys, dan susah sekali untuk diatur. Jadi kalau saran saya buat teman-teman yang pelihara sapi, itu kalian wajib yang namanya kasih sekat ya. Yang sapinya misalnya jantan sama betina itu dikasih sekat yang kiranya sapinya itu nggak kelihatan. Nah, di sini, nah ini kan, ini cuma saya kasih sekat kayu karena di sini tuh kita modelnya peliharanya nggak sampai benar-benar jumbo. Jadi misal ini kita pelihara 8 bulan kemudian dia sudah, badannya sudah jadi dan ada orang yang beli, harganya cocok, kita lepas. Jadi nggak kita kasih sekat. Nah, jadi kalau teman-teman pengen peliharanya lama, itu kalian wajib sekali kasih sekat guys. Sekat yang mana si sapi betina baik si sapi betina maupun sapi jantan ini enggak saling melihat. Jadi itu bisa mengatasi hormon si sapi jantan ini guys. Nah, ya kan. Nah, yang faktor yang kedua itu kalian wajib periksa keluhnya ya, keluhnya, atau kalau di sini tuh namanya congok. Nah, ini pastikan keluh sapi kalian itu enggak terlalu kenceng ya, enggak terlalu kenceng, yang jelas dia nyaman ya. Nah, ini agak longgar guys ya, karena dia makan ke bawah jadi agak ketarik, tapi sebenarnya ini longgar. Nah ya, itu faktor yang kedua, karena dia pasti hidungnya akan sakit ya kalau ketarik ya. Ini hidungnya pasti akan sangat sakit sekali kalau dia ketarik terus ya. Jadi itu yang menyebabkan sapi itu nggak bisa kita tangani dengan baik, atau istilahnya dia itu suka nyeruduk orang ya. Oke, kita lanjut faktor yang ketiga. Faktor yang ketiga yaitu kurang lebih sapi itu nggak bisa kita jinakan karena mungkin dia ada penyakit di dalamnya ya. Ini teman-teman perlu tahu. Jadi bisa jadi sapi yang kalian pelihara itu ya teman-teman itu mempunyai yang namanya penyakit dalam ya, atau ngos-ngosan gitu ya, atau juga sakit yang ada di lambung sapi. Nah, jadi dia itu istilahnya nggak bisa nahan sakitnya ya. Jadi dia itu suka ngamuk dan juga suka nyeruduk orang ya. Ini juga kebetulan sapi ini itu kadang suka nyeruduk guys, dia itu labil sekali.
Nah, faktor yang ke berapa ya, keempat ya guys kalau nggak salah ya, dia itu bisa jadi ada luka yang ada di beberapa badannya. Nah, kalian bisa cek untuk di kaki-kakinya, untuk di pahanya ya kan, pokoknya di sekitaran area-area yang rawan di serang lalat guys ya. Pokoknya di kaki, di ekor itu yang pokoknya yang rawan lah, yang rawan dia kena sakit ya, terutama di bagian mata juga. Itu biasanya kan di pinggiran mata ini sini. Nah, ini kan biasanya ada lalat yang bertelur ya, jadi seperti itu, dia sangat sakitan sekali. Dan faktor yang kelima guys, itu pengaruh makanan. Nah, jika kalian kasih makanan ke sapi, misalnya ini kan saya kasih tebon ya, atau pohon jagung yang ini yang kecil-kecil yang enggak berbuah jagung. Nah, misalnya kalian kasih ini 1 minggu, lalu kalian kasih ganti dengan rumput liar ya, atau rumput lapangan. Nah, jadi dia akan beradaptasi, dia mau makan tapi dia kaget guys. Jadi si sapi ini akan ngelunjak guys ya kan, karena dia nggak beradaptasi, belum beradaptasi dengan yang dia makan. Jadi kalau saran saya, kalau kalian mau ngasih pakan berbeda, itu kalian seling. Jadi istilahnya misal ini saya kasih tebon, nah sambil saya kasih rumput liar, jadi sedikit demi sedikit. Nah, jadi dia istilahnya kalau makan ya itu nggak kaget ya. Jadi tetap aman untuk di lambung sapi dan juga si sapinya sendiri. Nah, jadi untuk berdasarkan riset yang saya lakukan pada sapi ini, jadi sapi ini sering juga nyeruduk saya guys ya kan, apalagi tanduknya ini ya, meskipun tanduknya baru kecil, tapi kalau kita kena seruduk tetap sakit ya kan, mau itu ada tanduknya mau nggak ada tanduknya. Yang namanya kita kena seruduk sama kekuatan si sapi ini ya jelas pasti sakit. Nah, kalau sapi ini saya logika itu dia hormon guys, hormonnya yang labil guys, karena itu kan ya ada pengaruh dari si betina. Jadi dia itu hormonnya itu kadang tinggi, kadang normal, kadang rendah. Jadi saran saya kalau kalian mau pelihara sapi, usahakan kalau misalnya ini jantan ya jantan semua gitu ya guys ya. Kalau mau betina semua, pokoknya dipisah lah antara jantan sama betina, itu dipisah. Kalau enggak ya itu tadi dikasih sekat di tengah-tengahnya, tembok atau layar ya, pokoknya dia biar nggak bisa lihat si betina guys. Kalau dia bisa lihat itu hormonnya meningkat. Jadi alhasil birahi ya, birahi yang nggak tersampaikan, dia suka ngamuk-ngamuk gak jelas ya. Tapi ini suka ngamuk-ngamuk gak jelas. Bahkan betina pun sama guys, kalau kita misalnya dia minta IB ya, dia minta IB atau dia ingin kawin, itu juga nggak mau makan. Bahkan tempat pakan ini bisa diserudukin sampai kocar kacir guys ya. Nah, jadi ini sekilas faktornya ya. Dan untuk cara tradisionalnya guys, agar sapi itu nurut, banyak orang berkata itu gini guys ya, kalian bisa lihat ini di atasnya ada yang namanya bulu mata, lebih ke alis sih ya kalau manusia ya. Ini ada 2 cara, yaitu kalian ambil si bulu mata sapi ini mohon maaf ya sapi. Nah, ini ya kan, ini kan ada bulu matanya ini yang panjang-panjang ini ya. Nah, itu kalian cabut, kalian taruh saku kalian ya kan. Misalnya kalian cabut ya, cabut bismillahirrahmanirrahim, lalu kalian taruh di saku kalian supaya sapi ini ingat terus sama kita. Dan untuk cara yang kedua, ini caranya malah lebih mudah sekali, yaitu misal kalian setelah selesai
ngarit ya guys ya, atau ambil pakan. Misalkan kalian, baju kalian itu bau keringat. Nah, di sini saya ada contohnya kain kotor, ya kan? Ini kain kotor. Nah, kalian bisa ciumkan ke hidung sapi, ya kan? Lakukan terus menerus guys. Di misalnya gini, kita akan punya kain, kita ciumkan ke hidung si sapi. Nah, kita tempelin seperti ini. Nah, ya. Nah, ya kan, dia akan mengendus si bau ini, bau dari keringat kita. Jadi bau dari keringat kita itu juga bisa buat si sapi itu mengenali kita guys, ya kan. Jadi kurang lebih bau kita itu sebagai sinyal bahwa kita itu majikannya. Jadi si sapi ini enggak ngelawan saat kita sentuh, saat kita elus, saat kita bersihkan kotorannya, saat kita mandiin, dia tuh tenang karena dia tahu bahwa itu majikannya guys. Jadi semisal kalian pokoknya selesai ngarit ya kan, selesai ambil pakan, selesai bersih-bersih, itu kan pasti berkeringat tubuh kalian. Nah, baju kalian yang basah, yang bau keringat, bisa kalian enduskan di hidung sapi ini. Jadi sapi itu akan mengenali kita. Jadi itu tadi beberapa faktornya ya, dan juga cara tradisionalnya untuk bikin sapi luluh atau manut sama kita. Tapi kembali lagi ke kita, jadi kita perlakukan hewan ini yang baik aja ya guys ya. Jadi walaupun kadang kita suka ngeselin ya, kalau makan itu suka dibuang ya kan. Nah, itu suka dibuang, suka disisain, nggak habis seperti ini ya guys ya. Ya gimana lagi ya, karena memang kita nggak bisa ngatur selera si sapi. Jadi kita cukup bersihkan aja tempatnya, kita perlakukan dengan baik. Nah, nanti si sapi juga akan tahu ya kan. Jadi juga si sapi ini akan beradaptasi dengan kita sewaktu-waktu. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi itu tadi beberapa cara agar sapi itu nurut ya guys sama kita, dan juga beberapa faktor yang mempengaruhi sapi itu sering ngamuk sama kita, sering nyeruduk lah pokoknya. Kalau kita mau mandiin, mau bersihin tempatnya, itu suka nyeruduk dan sebagainya. Nah, jadi sekian ya dari saya, semoga tutorialnya bermanfaat bagi para petani, para peternak maksud saya ya, yang baru memulai dunia peternakan ya, atau cuma iseng-iseng pengen punya sapi, punya domba, punya kambing ya kan. Jadi caranya seperti itu buat teman-teman semuanya. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.